Inilah closing statement lengkap tiga capres di debat pilpres ketiga. Debat pilpres ketiga telah memasuki sesi akhir. Ketika capres memberikan pernyataan penutup closing statement soal pertahanan hingga geopolitik. Closing statement tersebut dilakukan di segmen 6 di Istora Senayan. Closing statement pertama disampaikan oleh Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo dan ditutup oleh Anies Baswedan. Berikut beberapa closing dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto: saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasar masa ini negara kita terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kekenegarawan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengajak semua mengucapkan terima kasih. Dan saya mengajak semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga mengajak terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang ini, siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN. Secara signifikan, saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun. Dengan kerukunan, dengan persatuan kita akan menjadi kuat, ucap Pak Prabowo. Dan closing statement dari Pak Ganjar Pranowo. Untuk mengakhiri ini tentu saja ingin membaca data. Saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku himpunan RKKR 2019-2014, anggaran Kemenhan 2019 107 ya, 107, 127, 136 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian MEF kita lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublis secara terbuka. Karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar siber menjadi penting karena problem besar kita hari ini pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita diperlukan. Garda Samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia, 100% pesawat mesti siap tempur. Alustista mesti siap tempur dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alustista. Pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Siber perlu dorong sampai satuan pada setiap Polda untuk TPPO, kekerasan perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit Bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra, we are growth. Dan Anies Baswedan melakukan closing statement. Sebagai Presiden RI, maka prioritas pertama dan utama adalah memastikan rasa aman pada setiap keluarga dan tiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan, diberikan kesejahteraannya, memastikan bahwa kenaikan gaji setiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman.
sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu TNI, Polri termasuk ASN di bidang pertahanan itu kunci nomor satu. Yang kedua, ketika berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang pelibatan kita di kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi Indonesia di tingkat dunia, hadir mewarnai membawa nilai Indonesia. Dan seperti juga debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global 2-3 menit, itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas, dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia, maka Indonesia tidak akan sungkan mengatakan kepada negara manapun menghentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan untuk melalui diplomasi seluruh tempat, bukan sekedar statement dari menu, tapi terus menjajaki seluruh kekuatan kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai pertemuan yang kembali membawa aspirasi Indonesia. Kita katakan the will longer absent Indonesia will be present, and Indonesia will bahasa Inggris. Okelah, adu prestasi debat prestasi ini langsung di gedung Kemenpora. Ada prestasi dan penayangan debat belas didukung oleh Butrek dan Paramek Koisono, sponsori Butrek karo Paramek ben gak Butrek mikir negara.